Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Meskipun banyak negeri ku jalani, yang masuk permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah aku terasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, buat teman-teman aku semuanya dimanapun berada, sebangsa dan setanah air di belahan dunia manapun. Di hari ulang tahun Indonesia yang ke-75 ini, aku hanya sekedar sharing-sharing, aku hanya sekedar mau bicara apapun tentang Indonesia, tentang kecintaanku terhadap Indonesia, kecintaanku terhadap negeriku, yang nggak pernah aku lupakan ya, yang selalu ada di hati aku. Sedih banget kalau ngomongin Indonesia tuh terasa kayak pengen pulang gitu. Di 75 tahun Indonesia merdeka ini, senang sekali Indonesia itu sudah menjadi negara maju ya. Indonesia itu sudah sejajar dengan negara-negara maju yang lainnya, dan itu tidak mudah untuk Indonesia untuk berada di situ, untuk berada di jajaran negara-negara maju, dan mempunyai mempunyai tempat tersendiri di dunia internasional ya. Bukan lagi menjadi negara yang berkembang, atau dulu waktu saya masih SD ya, itu Indonesia itu statusnya masih negara miskin dan tertinggal ya, masih negara miskin dan tertinggal. Dan setelah itu Indonesia beranjak menjadi negara berkembang, dan alhamdulillah di tahun kemerdekaan yang ke-75 ini Indonesia sudah menyandang sebagai negara maju ya. Itu senang sekali ya. Gimana sih rasanya Indonesia menjadi negara maju, kita menjadi negara yang dihargai oleh negara lain. Seperti orang luar negeri bilang, Indonesia itu sudah mulai berkembang menjadi negara kaya. Kenapa? Mereka melihat dari bangunan-bangunan Indonesia itu ya, dari properti-propertinya, dari apartemen-apartemen menengah sampai apartemen mewah itu ya. Itu sudah bagus juga. Shopping-shopping arkade sampai mall-mall besar itu sudah berkembang dengan pesat. Juga taman-taman wahana hiburan dimanapun, di setiap distrik, di setiap wilayah itu sudah mulai menjamur, dibangun. Dan instruktur pembangunan jalan dan sebagainya, termasuk juga bandara ya. Itu waktu aku ngeliat bandara bandara yang baru, Bandara Soekarno-Hatta itu ya, aku tuh seperti takjub banget gitu, nggak nyangka kalau Indonesia itu bisa sekaya itu, bisa memiliki bandara yang secantik itu seperti luar negeri. Bahkan kalau aku boleh bilang, luar negeri pun kalah ya, Hong Kong aja kalah ya sama Indonesia, bagus sekali ya. Dan aku tuh bangga banget gitu ya. Dan juga dan juga selain itu juga sekarang Indonesia itu memang sudah terkenal maju banget ya. Terutama juga selain pembangunan di Indonesia, dari shopping mall, dari perumahan, dari instruktur, dari bandara, dari wahana hiburan dan segala macamnya itu sudah bagus. Dan sekarang generasi Indonesia juga sumber daya manusianya juga sudah mulai maju ya, sudah mulai terampil ya. Berbeda sekali dengan zaman dulu ya, ketika aku dulu ya, itu beda banget gitu ya. Indonesia itu sekarang generasi penerusnya sudah terampil, mereka lebih percaya diri, mereka lebih pintar ya, mereka lebih bisa menyesuaikan diri, mereka lebih bisa sudah siap untuk bersaing di dunia internasional ya. Kalau saya lihat seperti ketika Indonesia itu mengadakan join di acara
luar negeri kayak kompetisi-kompetisi itu Indonesia selalu menorehkan prestasi ya, walaupun kadang bukan juara 1, juara 2 itu Indonesia sudah punya tempat di situ, dan Indonesia mungkin negara lain mungkin patut mulai mempertimbangkan bahwa Indonesia sekarang sudah bukan lawan yang mudah lagi ya. Itu mereka seperti sudah siap untuk berkompetisi di dunia internasional ya, mereka seperti sudah percaya diri gitu ya. Dan juga masalah pengiriman tenaga kerja Indonesia juga ini sudah mulai menurun ya gitu, karena kalau dipikir kerja di Indonesia itu sekarang upah minimumnya sudah maksimal ya, upah minimumnya itu sudah nggak berbeda jauh dengan yang ada di luar negeri, dan itu sudah cukup buat mereka di Indonesia dan nggak kepentok dengan dokumen gitu, karena kalau kita di luar negeri kan kita kepentok dengan dokumen gitu ya gitu. Jadi kalau kita kepentok dengan dokumen, harus ngurusin dokumen ini itu, sebenarnya uangnya tuh sama aja sih, bedanya nggak terlalu jauh, dan selain itu juga nggak jauh dari keluarga. Jadi mungkin pengiriman tenaga kerja di luar negeri ini semakin sedikit ya. Indonesia sekarang agensi Hong Kong itu bilang Indonesia sekarang itu susah untuk kerja ke luar negeri karena persyaratannya juga diperketat gitu ya. Indonesia juga akan mengirimkan TKI yang lebih berpengalaman dan lebih terampil, jadi tidak asal mengirim. Jadi Indonesia memang sudah mempunyai step-step yang baik ya untuk kemajuan Indonesia, untuk meningkatkan kualitas apapun ya gitu ya. Dan aku tuh bangga banget gitu dan senang banget gitu ya. Dan aku tuh mau sharing, aku tuh senangnya ya, aku tuh kalau ini aku mau sharing nih buat teman-teman aku ini dulu waktu tahun 2019 gitu ya. Oke, aku ngomong dulu. Aku tuh meskipun ada di luar negeri, dan juga mungkin teman-teman aku mewakili teman-teman aku yang ada di luar negeri, kita nggak pernah melupakan Indonesia ya. Kita selalu menyayangi Indonesia gitu. Kita tuh kalau ngomongin Indonesia tuh kenapa sih ngerasa Indonesia tuh pokoknya nggak bisa diomongin deh pokoknya gitu ya. Waktu tahun 2009 ya kalau nggak salah, itu Pak Presiden Jokowi itu ke Hong Kong ya. Pak Presiden Jokowi itu ke Hong Kong. Terus abis itu di gedung itu setelah Pak Jokowi masuk ruangan itu, si MC bilang hadirin diharap berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya gitu ya. Terus ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya itu ada musiknya, langsung di on gitu ya, langsung di di seluruh ruangan itu menggema gitu ya. Dari screen TV itu semuanya ada beberapa screen TV besar bendera merah putih itu ya. Itu lagu Indonesia dinyanyikan itu spontan kita nangis ya. Kayak kita sedih gitu ya, kayaknya kita tuh langsung ingat Indonesia dan sebagainya gitu. Pokoknya terasa banget kalau Indonesia tuh selalu di hati ya. Gimana ya, kita ngerasa seperti sesuatu yang speechless ya, sesuatu yang takjub gitu, mendengar lagu kebangsaan Indonesia kita diputar diputar di gedung yang semewah itu, yang semegah itu, seperti kayak kalau aku sih mendengarnya pertama kali ya diputar di situ, dan itu langsung menggema gitu. Rasanya kan selama ini kita tuh nggak pernah ya dengerin lagu Indonesia diputar gitu ya. Jadi kita tuh ketika kita mendengarkan lagu Indonesia Raya diputar di situ, kita spontan itu langsung nangis ya. Jiwa kita tuh seperti gimana gitu sih, aku nggak bisa explain ya, nggak bisa jelasin. Yang jelas tuh kita bukan cuma aku ya, semuanya itu nangis ya. Kayak itulah kebanggaan kita ketika kita berada di luar negeri, kita mendengarkan lagu Indonesia, kita tuh negara kita ngerasa ada di situ, kita tuh ngerasa cinta banget gitu ya. Terus pokoknya perasaan itu sulit ya kita kalau harus aku lukiskan dengan kata-kata kayak gitu ya. Bangga sekali gitu di negara orang, dengerin lagu negaranya sendiri kayak gitu yang selama ini nggak pernah kita denger. Terus juga misalkan aku ngeliat ada bendera Indonesia di mana gitu, aku tuh ngerasa sesuatu itu langsung bahwa itu adalah aku gitu ya. Karena kalau di luar negeri itu kita adalah sama Indonesia ya. Contohnya aku misalkan bertemu dengan siapa, ini aku sharing juga sama experience, gimana sih kalau kita di luar negeri gitu ya. Kita kalau di luar negeri itu kita ketemu temen, kita nggak peduli siapa dia ya, dari suku apa, dari agama apa, dari suku apa, agama apa, daerah mana, kita don't care ya, kita nggak peduli. Cuma
ketika kita melihat dia orang Indonesia, langsung di hati kita merasa kita adalah sama, dan kita adalah Indonesia, dan kita adalah satu, dan kita saling menyayangi, dan kita merasa bahwa kita adalah saudara yang harus saling menjaga, harus saling menyayangi, saling membantu ya. Jadi kita tidak ada rasa iri, rasa benci sama mereka ya, karena kita udah senang ya menemukan teman di luar negeri kayak gitu ya, meskipun itu bukan dari daerah kita gitu. Soalnya kan kita ngerasanya itu dari Indonesia, berarti dia itu sudah satu negara dengan kita. Karena kalau di luar negeri kita tuh membawa nama Indonesia, membawa nama negara kita ya, bukan membawa nama pribadi gitu ya. Jadi itulah kecintaan kita, dan yang membuat aku tuh gimana sih kalau ketemu orang-orang itu senang. Jadi teman-teman kalau di luar negeri itu ingin selalu membantu sesama. Rasa kecintaan kita terhadap tanah air kita itu besar banget ya. Jadi kita tuh nggak pernah lupa, kalaupun akhirnya kita harus berada di luar negeri, itu suatu pilihan atau keadaan atau sesuatu pilihan hidup ya, itu sebenarnya kita nggak pernah lupa Indonesia ya. Kita dimanapun kita Indonesia, kita akan selalu berada di komunitas yang sama. Seperti aku, ketika aku membuat suatu komunitas, aku ingin berkumpul sama teman-teman aku yang sama-sama Indonesia gitu ya, yang makanan kita sama, kebudayaan kita sama, bicaranya kita sama, kebiasaan kita sama, itu kita terasa nyaman gitu ya. Ya itu tadilah cerita aku tentang kecintaanku terhadap tanah airku. Dan aku berpesan buat teman-teman aku yang ada di Indonesia, buat kita semuanya, jagalah selalu Indonesia kita supaya selalu damai, dan semoga Indonesia bisa menjadi negara berkembang, bukan negara berkembang lagi ya di kemudian hari. Semoga Indonesia setelah negara miskin dan tertinggal dan bisa menjadi negara maju. Setelah menjadi negara maju, semoga Indonesia bisa menjadi negara kaya dan maju ya. Dan kita menjadi negara besar yang makmur, yang saling menyayangi dan kita bersatu ya. Terima kasih buat teman-teman aku, dan sekali lagi aku ucapin Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Buat teman-teman aku sebangsa dan setanah air di belahan dunia manapun, I love you so much. Kita satu, kita Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita bersatu terus ya.